Saya ingin membacakan pasal 173. Ya. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah. Ya, berdasarkan undang-undang, satu ya, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan. Ya. Nah, dua pertanyaan saya adalah, tadi Anda mengatakan bahwa yang bisa menuntut ganti rugi itu kalau salah tangkap. Personnya seharusnya bukan dia, tapi dia ditangkap, kan ada 3 alasan tadi: melanggar undang-undang, kemudian personnya, dan kemudian alasan bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, tapi apakah pasal 173 ini mengindikasikan bahwa hanya salah tangkap? Karena di sini dikatakan tersangka, terdakwa, atau terpidana. Karena pemohon adalah tersangka, itu satu pertanyaan. Ya. Jadi pemohon tersangka dan kemudian ditangkap, ditahan, digeledah sebelumnya, dan kemudian dinyatakan itu tidak sah penangkapannya melalui putusan pengadilan. Itu satu. Ya. Sebelum dilanjutkan Pak, tadi jawabannya tidak hanya itu. Tidak hanya karena salah tangkap orangnya, tetapi juga karena kesalahan hukumnya. Kan gitu ya. Tapi nanti karena saya ingin kepastian apakah ini sifatnya kumulatif atau alternatif. Oke, kalau begitu, itu karena dia bilang 1, 2, 3 gitu. Oke, ya, kumulatif atau alternatif. Ya. Yang kedua adalah mengenai seolah-olah ya, apakah benar bahwa ganti rugi itu sifatnya hanya didasarkan pada undang-undang? Karena di sini, karena ada yang beranggapan begitu ya, terutama dari pihak termohon, wah ini undang-undang. Tetapi di sini dikatakan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, hukum yang diterapkan itu apakah termasuk vonis pengadilan atau putusan pra peradilan sebelumnya yang memang mengatakan itu tidak sah? Itu saja sebagai pembuka, silakan. Baik, izin menjelaskan. Yang mulia, kalau kita cermati pasal 173 ayat 1, ada kalimat bunyinya begini: tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan saudara, saya perlu tegaskan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap atau ditahan, dituntut, dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah. Artinya kedudukan tersangka itu melekat terhadap tindakan aparat negara, melakukan penahanan dan penangkapan. Melekat dia, tidak bisa dipisahkan. Makanya saya setuju yang saudara katakan tadi, harus dilihat pertimbangan hakim dalam memutus salah tangkapnya karena apa. Oke, sebentar. Apakah ini alternatif kaitan dengan tidak sah karena melanggar undang-undang, atau karena personalnya, atau karena hak hukum? Maka saya akan jawab karena menggunakan kata atau, maka ini bersifat alternatif. Yang kedua, apabila ada alasan hukum muncul dalam putusan pra-peradilan sebelumnya, maka perlu dikaji. Karena hakim itu bukan pertimbangan undang-undang yang mulia, pertimbangan hukum. Hakim punya hak untuk menilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga boleh-boleh saja hakim mengeluarkan putusan berdasarkan hukum. Yang tadi, hukum itu harus lebih luas dari undang-undang, tapi ada parameternya. Dia tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, bahkan undang-undang itu sendiri. Demikian yang mulia. Tambahan satu lagi. Ya. Soal respending tadi ya. Ya. Ada PP yang saudara ahli sebutkan tadi yang membatasi jumlah ya. Dalam konteks respending ya, menurut saudara ahli, apakah hakim bisa melakukan terobosan penemuan hukum yang terkait dengan jumlah ganti rugi itu yang barangkali
tidak sama persis dengan apa yang diatur dalam PP 2015 tersebut. Itu pertanyaan saya. Baik. Le bon de la loi. Hakim mulut undang-undang. Dalam praktek hakim boleh melakukan referendum. Tapi izin yang mulia, saya tetap pada keterangan saya menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh hakim dalam putus perkara dengan alasan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau undang-undangnya secara limitatif mengatur tentang ganti kerugian, maka hakim harus mengacu ke sana. Walaupun ada negatif fatalik stelsel, ada keyakinan, tetapi keyakinan juga harus mengacu kedua. Harus mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang pembuktian. Demikian, itu jawaban saya. Izin yang mulia kami teruskan. Ya, Baik, saudara ahli. ya. Pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli. Dari 3 alasan yang tadi saudara kemukakan di persidangan bahwa seorang tersangka mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atas dasar 3 hal. Ya, Yaitu tindakan penyidik salah dalam menerapkan undang-undang. Kemudian yang kedua bertentangan dengan hukum. Dan yang ketiga adalah salah orang atau salah orang yang ditangkap. Ya. ya. Saya ingin fokus kepada pasal yang tadi dikutip oleh saudara ahli, pasal 105. Karena tadi saudara menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian juga bisa karena salah menerapkan undang-undang. Dan saudara kutip berdasarkan pasal 105 yaitu soal Pasal 100 ayat 5. Oke, pasal 100 ayat 5, mohon maaf, Ya. pasal 100 ayat 5 ya. Ya, Yaitu salah satunya adalah seseorang kemudian ditangkap, alasannya minimal dipanggil 2 kali kemudian tidak hadir ya. ya. Oke, nah di dalam permohonan pra peradilan ini pada putusan sebelumnya yaitu putusan nomor 99 pra pit menyatakan bahwa penyidik telah salah menerapkan undang-undang. Oke ya. Karena kenapa? Karena pemohon ditangkap karena sebelumnya tidak pernah dipanggil 2 kali dan kemudian selalu hadir dan melaksanakan semua ketentuannya. Ya. Apakah dengan adanya putusan pra peradilan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa penyidik dalam hal ini adalah termohon telah salah dalam menerapkan undang-undang sehingga penahanan, penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya karena melanggar undang-undang tadi yaitu tidak pernah dipanggil 2 kali, apakah itu juga bisa menjadi dasar untuk seseorang meminta ganti kerugian seperti yang tadi saudara sampaikan di awal sebelumnya? Terima kasih. Saya jawab. Baik, izin yang mulia menegaskan kembali bahwa alasan penyidik melakukan penahanan itu ada alasan yang sifatnya yang tadi objektif yang mulia. 2 kali dipanggil tidak datang, artinya tidak kooperatif. Lalu kemudian dengan itu maka kemudian hakim pra peradilan menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan penyidik melanggar undang-undang. Perspektifnya itu. Jika itu terjadi. Padahal ada alasan lain misalnya tadi pelimpahan perkara. Karena wajib ditahan. Karena putusan pra peradilan itu sudah tidak ada upaya hukum lagi yang mulia. Karena ada Perma 4 2016. Dulu boleh PK. Maka berlaku res judicata perkara betul. Walaupun dianggaplah benar putusan itu. Sehingga jika alasan hakim melakukan atau mempertimbangkan dengan alasan bahwa ada salah penerapan undang-undang yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, maka apakah itu serta-merta langsung muncul ganti kerugian yang harus dikabulkan? Belum tentu. Harus diperiksa dulu. Kalau dia melanggar undang-undang, maka dibuktikan. Kenapa? Karena perbuatan melanggar undang-undang itu spesifik dia. Undang-undang mana yang dilanggar? Pasal mana yang dilanggar? Beda dengan yang tadi, misalnya ada indikasi bahwa penahanan yang dilakukan itu jelas melebihi batas waktu misalnya. Nah, itu lain cerita, itu jelas, clear. Tetapi sesuatu yang bisa diperdebatkan maka itu bisa dibuktikan. Apakah itu muncul hak? Belum tentu. Ini pendapat saya. Kita boleh berseberangan untuk hal ini. Pendapat saya yang boleh dimintakan ganti kerugian karena marwahnya di pasal 173 itu kaitan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana ditahan tapi salah nahan.
saya menafsirkan bahwa penahanan itu berkaitan dengan status tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kalau ternyata bukan dia yang harusnya bertanggung jawab atas perbuatan hukum itu dan mengakibatkan dia ditahan akibat itu, maka muncul hak untuk minta ganti rugi. Tetapi kalau penahanan itu hanya dilakukan karena memang yang tadi undang-undangnya sifatnya subjektif, apakah serta-merta bisa? Belum tentu, saya katakan. Bahkan kalau masih misalkan yang tadi saya katakan, bisa saja ketika orang itu dibebaskan dari tahanan tapi status tersangkanya masih on. Apakah muncul hak ganti rugi? Menurut saya belum. Itu pendapat saya. Demikian yang mulia. Oke. Izin yang mulia. Saudara ahli, sebelum saudara berpendapat seperti tadi, karena tadi saudara menyatakan bahwa harus dulu dinyatakan melanggar undang-undang dan pasal mana ya? Oke. Apakah saudara pernah diberikan putusan pra peradilan sebelumnya oleh termohon dan saudara sudah baca, saudara sudah kaji? Izin yang mulia, saya memang diberikan putusan itu, tapi saya tidak baca. Saudara tidak baca ya? Izin. Alasan saya adalah begini, saya tahu isi putusan itu. Bagaimana saudara mau tahu isi putusan sementara saudara nggak baca? Sebentar. Unang digas. Slow bos. Gini. Enggak, saya konfirmasi aja kepada saudara. Artinya begini, saya dibekali oleh dokumen-dokumen oleh penyidik. Saya baca, saya lihat, lalu saya pelajari. Tapi, izin yang mulia, saya harus objektif memandang itu. Isi putusan itu memang yang saudara katakan tadi. Ada tindak pertimbangan hakim adalah karena itu. Tapi saya tidak mau terkontaminasi di dalam pokok perkara. Saya hanya membatasi diri saya kaitan dengan pra-peradilan berkaitan dengan salah penahanan. Demikian yang mulia. Oke. Baik, yang mulia, saya lanjutkan saudara ahli. Ya. Tadi saudara katakan bahwa saudara juga menerima beberapa dokumen dari penyidik. Ya. Saudara juga menerima putusan pra peradilan. Ya. Sementara dokumen-dokumen itu kami persoalkan dalam sidang pra peradilan. Ya. Dan kemudian itu yang kemudian dinyatakan dibatalkan. Misalnya, surat perintah penangkapan dinyatakan tidak sah. Ya. Surat perintah penahanan dinyatakan tidak sah. Ya. Surat penggeledahan dinyatakan tidak sah. Ya. Tadi saudara sayangnya tidak membaca putusan pra peradilan, saudara hanya berasumsi berdasarkan surat-surat yang diberikan oleh penyidik. Saya jadi meragukan keahlian saudara gitu. Oke, tapi saya lanjutkan pertanyaan saya kepada saudara. Dalam putusan pra peradilan jelas dinyatakan bahwa termohon telah melanggar kitab undang-undang hukum acara pidana. Jelas itu. Jadi kalau tadi saudara harus melanggar undang-undang, hakim menyatakan melanggar KUHP, bukan melanggar KUHP, bukan melanggar undang-undang kepolisian, bukan melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman dan lain-lain sebagainya, tetapi hanya melanggar KUHP. Dan kemudian dalam pertimbangannya juga disebutkan bahwa penangkapan, penahanan itu tidak memiliki dasar yuridis yang jelas. Ya. Kalau pertimbangan hakimnya seperti itu, tadi saudara mengutip asas res judicata pro varietate habetur, bahwa putusan hakim itu yang harus kemudian dianggap benar. Ya. Kenapa hari ini saudara tidak membuat analisa hukum atau pendapat hukum saudara karena saudara adalah ahli berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi justru saudara tadi malah menegasikan statement saudara sendiri bahwa ganti kerugian itu salah satunya karena salah menerapkan undang-undang. Dan putusan pra peradilan jelas menyatakan bahwa penyidik telah salah menerapkan undang-undang. Ya. Nah, jadi yang mana nih yang saudara pakai sebagai dasar pendapat saudara? Apakah hanya pada dokumen-dokumen penyidik saja saudara percaya penyidik, ataukah juga saudara akhirnya tidak percaya juga terhadap putusan pra peradilan atau pertimbangan hakim sementara saudara katakan res judicata pro varietate habetur? Mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia. Saya tegaskan kembali bahwa saya membatasi diri saya supaya saya tidak masuk dalam pokok perkara. Kalau ternyata alasan hukum yang saudara sampaikan sesuai dengan ketentuan hukum, saya menyampaikan di sini saya tidak bisa menilai putusan hakim. Saya punya kode etik. Saya tidak bisa menilai perbuatan salah orang lain kemudian mempublikasikan. Ya, izin saudara ahli sebentar. Sebentar saya potong sebentar aja. Maksudnya saudara masuk ke pokok perkara ini pokok perkara pidananya kah atau pokok perkara peradilan, pra peradilan, sementara yang kita sidangkan adalah pra peradilan bukan pokok perkara perbuatan pidananya. Jadi apa yang saudara maksud dengan pokok perkara saudara nggak masuk ke situ? Betul, saya jelaskan dulu. Makanya saudara tangkap penjelasan saya baru saudara berasumsi.
Yang pertama, Saya tidak berasumsi, saya bertanya kepada saudara ahli. Sudah, enggak usah berdebat. Silakan lanjutkan dulu. Dengarkan. baik, yang pertama, yang mulia, hakim memiliki alasan hukum bahwa tindakan penyidik itu melanggar undang-undang. Kenapa? Karena ini. Saya tidak punya kapasitas menilai itu. Karena saya junjung tinggi asas res judicata itu. Saya bicara di persidangan ini berdasarkan undang-undang. Kita bedah pasal 173 berdasarkan keahlian saya. Apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada putusan? Itu tergantung yang mulia. Saya hanya bercerita, menjelaskan tentang hal-hal normatif yang ada dalam pasal 173. Kewenangan untuk meminta ganti kerugian. Tapi berkaitan dengan faktanya, putusan itu adalah, jadi hal material itu bukan hal material. Unsur-unsur pidana itu terpenuhi, tidak. Saya tahu batasannya. Karena dalam pra-peradilan yang diperiksa adalah syarat formil. Sehingga saya tidak bisa menilai putusan itu yang mulia. Demikian yang mulia. Baik, saya lanjut ya, saudara ahli ya. Kalau saudara tidak bisa menilai putusan pra-peradilan, padahal sebenarnya di dalam ilmu hukum kita mengenal ada yang disebut dengan eksaminasi putusan. Putusan boleh diuji kok oleh para ahli. Karena saudara kan dihadirkan di sini bukan saksi, saudara adalah ahli. Tapi ya sudahlah, saudara karena tidak baca putusan pra-peradilan ya sudah. Saya lanjut kepada pertanyaan yang lain. Pertanyaan saya berikutnya adalah soal tuntutan ganti rugi, saudara ahli. Tadi saudara mengatakan bahwa jasa advokat tidak bisa dituntut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2020 ya. Ya, Saya bertanya dulu kepada saudara ahli, saudara pernah baca putusannya? saya baca resumenya saja. Apa resumenya yang saudara baca? Bahwa permohonan advokat berkaitan dengan ganti kerugian yang berhubungan dengan kompensasi atau kerugian yang diterima dari pihak lain, maka itu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Apakah yang saudara baca itu kaitannya dengan pengujian undang-undang mana atau pasal mana sehingga saudara bisa menjadikan itu sebagai dasar rujukan? Saya menilai undang-undang advokat. Bukan, maksud saya apakah itu berkaitan dengan ranah judicial review atau JR terhadap KUHP, kemudian undang-undang advokat, ataukah itu berkaitan dengan perdata? Berkaitan dengan keperdataan. Pasal berapa yang diuji? 1365. Oke, baik. Ini berarti saya akan tanya. Ya. Karena ganti kerugian ini ranahnya adalah ranah pidana, Ya. apakah suatu yang tadi saudara katakan ada gugatan, kemudian ada tuntutan. Ini kan sifatnya adalah tuntutan ya, saudara ahli ya? Ya. Oke, baik. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2020 itu kaitannya dengan penafsiran mahkamah terhadap ketentuan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ya. Ya, oke. Apakah suatu pertimbangan hukum yang dalam ranah hukum perdata kemudian bisa juga digunakan dalam ranah hukum pidana? Silakan saudara ahli. Karena ini pra-peradilan ranahnya ranah hukum pidana. Baik. Saya disclaimer dulu yang mulia tentang cross eksaminasi. Betul yang saudara katakan tadi, bisa delay, tapi forumnya bukan ini. Cukup sampai di situ. Yang kedua, pertanyaan saudara tadi. 1365 KUH Perdata, onreh matehedat. Perbuatan melawan hukum yang akibat kesalahannya maka bisa dimintakan ganti rugi, bahkan dalam penafsirannya bunga dan denda bisa dimintakan. Tetapi MK pada saat itu menolak bahwa tuntutan ganti rugi itu yang berkaitan dengan fee advokat. Itu dalam ranah perspektif perdata, saya setuju. Karena objeknya adalah 1365. Tapi yang mulia, bicara perbuatan melawan hukum, perspektifnya bukan hanya perdata, tapi bisa saja ditafsirkan, ini pendapat saya, kita boleh berseberangan, bisa ditafsirkan sebagai tolok ukur dari majelis hakim ketika memeriksa suatu perkara. Ganti kerugian misalnya. Ada PP 92 2015, limitatif mengatur angkanya. Oke, bisa dipakai? Bisa. Bahkan wajib dipakai karena itu undang-undang. Lalu kemudian ada ganti kerugian kaitan dengan jasa advokat. Ini perspektifnya perdata. Betul. Kenapa? Dari marwahnya saja. Hubungan advokat dengan klien itu adalah hubungan keperdataan.
Nggak bisa dibawa ke pidana. Apalagi dituntut di pidana. Itu pendapat saya. Karena perspektifnya perdata. Udah tepat putusan MK itu. 1365 itu. Karena itu perspektifnya perdata. MK saja menolak diperdatakan. Apalagi dimintakan dalam pidana. Bidangnya pun beda yang mulia. Sehingga tidak tepat kalau itu dimintakan dalam tuntutan pidana. Dalam perspektif pra peradilan yang mulia. Demikian jawaban saya. Baik, saudara ahli, saya lanjutkan lagi. Ya, Dalam tuntutan ini ada juga adalah tuntutan imaterial. ya, Ya, tuntutan imaterial. ya, Di dalam perdata juga dikenal tuntutan imaterial. ya, Ya, tuntutan yang berkaitan dengan kedudukan seseorang, subjektif memang. ya, Karena itu sebenarnya namanya imaterial, tidak bernilai. Nilainya bisa berapa saja. ya, Apakah juga dalam tuntutan pidana, ya, karena tadi saudara ahli menyandarkan juga pada perspektif perdata, ya, dan imaterial itu adanya dalam gugatan perdata, ya. apakah juga kita bisa meminjam perspektif perdata seperti yang tadi saudara sampaikan supaya kita agak konsisten nih ya. Jadi supaya kita jangan milih-milih ya. Apakah juga perspektif perdata dalam perhitungan ganti kerugian itu juga bisa dipakai juga untuk tuntutan ganti rugi dalam salah tangkap, salah tahan, dan salah geledah? Baik, saya jawab yang mulia. Justru ganti kerugian dalam tuntutan pidana itu sifatnya imaterial, Pak. Seseorang ditahan, Sifatnya imaterial ya? ya, Oke, baik. dia ditahan, hilang kebebasannya, maka dia minta ganti kerugian. Mungkin perhitungannya karena saya ditahan, saya nggak bisa dagang, harusnya penghasilan saya sekian-sekian. Itu boleh-boleh saja, supaya memudahkan perhitungannya. Karena gugatan imaterial pun sama, dinilainya dengan uang, walaupun yang disakiti hatinya atau badannya, gitu kan? Jadi itu boleh, sah-sah saja. Kalau dalam gugatan atau tuntutan ganti kerugian membuktikan yang imaterial. Oke, baik saudara ahli. Makasih saudara atas pendapatnya. Sudah dicatat oleh Panitra. Satu lagi terakhir dari saya saudara ahli. Ya, Tadi PP 92 2015 yang saudara juga jadikan sebagai rujukan. ya, Di sana dijelaskan bahwa dalam pasal 9 ayat 1 tadi ada ganti kerugian dalam hal kekeliruan dari penyidik ya, minimal 500.000 dalam salah tangkap, salah tahan, salah geledah 500.000 maksimal 100 juta. ya, Kalau kemudian seseorang ya, mengajukan nilai maksimalnya 100 juta, ya. menurut saudara ahli, apakah ini juga sudah sesuai dengan PP 92 2015? Kalau dia mengacu ke PP 92, boleh-boleh saja. Baik. Tapi itu tergantung perhitungan dari yang mulia. Oke, baik, makasih. Ya, Satu lagi tadi, saya kira cukup ya, saya langsung sampaikan ke. ya. Tambahannya, pertanyaan saya, apakah saudara ahli mengetahui bahwa dalam permohonan pemohon itu juga menyertakan gugatan material dan imaterial? Apakah Saya baca saja. maksudnya tahu atau tidak? Ada. Tahu atau tidak? Bukan Tahu. ada. Tahu ya. Artinya ada gugatan imaterial di situ. Ya, Apakah saudara membenarkan bahwa imaterial itu memang boleh ya? boleh-boleh saja. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya ya, setelah ada putusan dari hakim pra peradilan, ya, apakah kita masih perlu membahas alasan-alasan hakim untuk mengabulkan permohonan terhadap salah tangkap, bukan salah tangkap ya, penangkapan yang tidak sah, kemudian penahanan yang tidak sah dan juga penggeledahan? Apakah sesungguhnya forum ini kita hanya membicarakan soal besaran ganti kerugiannya saja? Saya jawab. Ya, silakan. Baik, izin menjawab yang mulia. Ini menarik. KUHP ada pasal yang mengatur kalau ada pra peradilan tentang tuntutan ganti rugi, rehabilitasi, hakimnya harus sama. Harusnya hakim yang meriksa itu. Artinya, secara implisit, hakim akan menilai itu. Jadi saya setuju pendapat saudara tadi. Artinya bahwa bisa dijadikan pertimbangan itu. Karena memang hakimnya harus hakim yang sama. Itu KUHP yang mengatur. Demikian. Iya, sebenarnya Anda kurang tegas. Apakah masih perlu dibahas tentang alasan-alasan itu, ataukah cukup kita bicara tentang besaran ganti kerugian Iya. atau komponennya? Ya, izin yang mulia, saya coba jawab bahwa karena hakim, Bukan yang mulia saya. enggak, saya izin ke yang mulia untuk menjawab pertanyaan saudara, karena bos saya yang mulia.
Ya, jadi kenapa kemudian hakimnya harus sama? Pasti marwahnya itu dia harus mempertimbangkan putusan yang pernah dia buat, walaupun tidak tercatat. Jadi itu Prof. Jadi itu dibolehkan bahwa dia harus mempertimbangkan hal itu dan juga dia harus mempertimbangkan tuntutan ganti ruginya. Jadi dua-duanya itu menjadi pertimbangan di dalam memutuskan ini. Tidak hanya ganti kerugiannya saja. Oke. Sudah cukup tegas. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Ya, Saya agak terusik tadi ketika saudara ahli mengatakan sepanjang status tersangkanya masih on, ya, walaupun kemudian dikabulkan permohonan pra peradilannya, maka yang bersangkutan tidak berhak menuntut ganti rugi. Betul pernyataan itu. Dan kalau betul, apa dasar saudara ahli mengatakan itu? ya. Ini pendapat saya, Yang Mulia. Jadi boleh saja kita berseberangan. Yang pertama adalah kenapa itu muncul? Karena memang pemikiran, penafsiran saya muncul itu karena memang salah penangkapan dan penahanannya. Jika berdampak pada status tersangkanya menjadi terhenti atau dicabut, maka dia berhak mengajukan ganti kerugian. Bahkan ada jurisprudensinya yang dikabulkan, Yang Mulia. Tetapi ada satu peristiwa hukum pidana yang memang penahanannya itu salah, lebih dia ditahan. Lalu dia dibebaskan. Jadi dibebaskan dari hukuman itu adalah wujud dari ganti kerugian itu sebetulnya. Karena yang tadinya dia ditahan kemudian dibebaskan. Tetapi status tersangkanya masih on, masih berjalan. Sehingga menurut pendapat saya agak sedikit, izin Yang Mulia, ini pendapat saya, sangat subjektif. Jadi kita boleh berbeda pendapat. Menurut saya agak aneh kalau itu dimintakan ganti kerugian. Kecuali nanti pada saat putusan nanti dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, itu boleh. Demikian Yang Mulia. Iya. Jadi tetapi saya kurang puas ya. Maksud saya gini, kita boleh saja membuat sebuah penilaian judgement yang subjektif gitu ya. Ya. Tapi sebagai seorang ahli expert, tentu kan Anda harus memberikan paling tidak dasar. Ya. Apakah ada kemudian vonis pengadilan sebelumnya, apakah ada undang-undangnya, apakah ada pendapat yuris yang bisa diterima, accepted for di dunia hukum begitu. Ya. Silakan kalau ada. Iya. Izin Prof, saya bukan alat pemuas memang, karena saya tidak bisa memuaskan, karena memang, tapi saya menafsirkan dari 173 sendiri. 173 itu ngomong gini Yang Mulia. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili. Posisinya dia sebagai tersangka, artinya kedudukan tersangka, terdakwa, dan terpidana itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya salah penahanan dan penangkapan. Kalau salah penahanan dan penangkapan berkaitan dengan dia sebagai tersangka dan pada akhirnya dia bukan tersangkanya, maka muncul hak itu. Itu saya berpendapat. Bahkan yang kedua, tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan peran serta tindakan lain tanpa alasan yang sah bersama undang-undang atau dengan ketentuan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, 2 kali dikatakan bahwa ada putusan yang menyatakan itu, yaitu putusan pra peradilan. Sudah benar ini karena putusan sebelumnya, tapi perlu dikaji apakah berkaitan dengan status tersangkanya atau tidak. Kalau dia tersangka, kalau terdakwa terkaitan dengan terdakwa atau tidak, karena memang untuk terdakwa dan terpidana agak dilema. Apakah peradilan bisa mencapai ke sana? Undang-undangnya boleh, tapi dalam praktek nggak pernah ada tuh. Itu jawaban saya. Mungkin tidak memuaskan Prof. Memang itu. Oke, terakhir ya. Ya. Tadi saya agak terganggu juga ketika saudara ahli mengatakan bahwa kalau pelimpahan perkara wajib ditahan begitu. Padahal putusan pra peradilan Ya. dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa syarat-syarat subjektif dan juga tindakan oleh penyidik itu tidak sah, tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ya. Lalu pernyataan ini kalau dikaitkan dengan putusan pra peradilan, bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya? Silakan. Ya. Kembali ke tadi saya menegaskan Yang Mulia, saya tidak dalam konteks menilai isi putusan itu, tapi izin. Yang pertanyaan saudara tadi katakan bahwa apakah pelimpahan perkara itu wajib menahan tersangka? Saya akan jawab tidak wajib. Tetapi dalam teknik penyidikan, ketika ada perintah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik
yaitu menyerahkan tersangka berikut dengan barang bukti, bahkan alat bukti mungkin. Sehingga konsekuensi itulah kemudian penyidik bisa saja dia melakukan penahanan untuk itu. Kalau alasan dia menahan misalnya karena memang berkasnya akan dilimpahkan kejaksaan, tetapi dia tidak membawa tersangkanya misalnya. Dalam status itu akan timbul persoalan juga. Ini pendapat saya, Prof. Jadi memang betul yang Prof katakan tadi, tidak wajib dia. Artinya boleh dia ditahan, boleh juga tidak. Tergantung alasan subjektif dari penyidik untuk melakukan itu. Jadi saya kembalikan tadi, subjektif. Pertanyaan terakhir. Iya. Oh, terakhir ya. Ya, sudah 31 menit. Izin Yang Mulia, saya minta dua pertanyaan aja, dua pertanyaan. Oke, baik. Jangan beranak lagi ya. Ya, pertanyaan saya yang pertama sebenarnya begini, saya ingin minta penegasan aja dari saudara ahli. Ya, Yang disebutkan dalam pasal 173 itu tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut. Ditangkap, ditahan, dituntut dengan atau tanpa alasan yang sah. ya, Tanpa alasan yang sah ya. Jadi bukan seseorang ditangkap, ditahan atau masyarakat warga bebas ditangkap, ditahan, terpidana itu, tapi di sini adalah tersangka, terdakwa, terpidana ditahan tanpa alasan yang sah. Dan alasan yang sah itu sudah diuji dalam pra peradilan dan kemudian sudah dinyatakan tidak sah. Saya tidak ingin kembali lagi ke situ ya. Ya. Itu adalah putusan pra peradilan yang pertama. Ya. Ya. Nah, saya ingin minta penegasan aja kepada saudara ahli. ya. Pasal 173 ini apakah seorang tersangka, terdakwa, terpidana itu minta ganti kerugian karena kedudukannya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, atau karena ditangkap, ditahan, dituntut tanpa alasan yang sah? Saya jawab. Ya. Pendapat saya ya. Karena dua-duanya. Saya katakan tadi, saya tetap konsisten pada jawaban saya. Dia salah ditahan, salah ditangkap. Karena memang kedudukan dia sebagai tersangka. Berpengaruh terhadap kedudukan dia sebagai tersangka. Sehingga tidak alternatif. Ya, tindakan penahanan itu berkaitan dengan kedudukan sebagai tersangkanya, terdakwa dan terpidananya. Demikian jawabannya. Ya, sebentar. Karena di sini ada kaidahnya kan harus dibaca utuh. Ya, saudara ahli jangan memotong kaidah. Karena di sini tanpa alasan yang sah. Ya, Kalau begitu apa arti daripada alasan yang tanpa alasan yang sah? tanpa alasan sah itu yang tadi. Dia melanggar undang-undang, atau berkaitan dengan pribadi orang yang ditahan, atau melanggar hukum. Oke. Berarti karena tadi ya, berarti kita kembalikan kepada penjelasan yang pertama dari saudara ahli. Oke. Saya pertanyaan lagi terkait dengan tadi saudara katakan ditanyakan oleh termohon bahwa dalam meminta ganti kerugian Ya. maka tidak boleh ada spekulasi atau tidak boleh ada asumsi dalam perhitungan nilai ya. Ya. Oke. Karena tadi saudara menyandarkannya pada contoh kerugian negara. Ya. Artinya kerugian negara itu harus clear, jelas berapa nilai kerugian negara. Ya. Nah, karena tadi saudara ahli membandingkan perhitungan opportunity loss Ya. ya, atau kehilangan kesempatan dengan nilai kerugian negara yang harus nyata, jelas angkanya. Ya. Saya ingin tanya dulu kepada saudara ahli. Saudara bisa jelaskan apa yang dimaksud kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara? Kerugian negara adalah kehilangan hak atau kehilangan keuangan atau pendapatan negara yang pasti dan nyata jumlahnya. Kalau nggak salah itu bunyinya. Ya, saya bacakan kepada saudara ahli ya, yaitu berupa kekurangan uang, Ya, surat berharga dan barang atau sesuatu yang pasti jumlahnya. ya, Oke. Sementara dalam ganti kerugian, ya, ini kan sesuatu yang belum terjadi. ya, Jadi bagaimana saudara bisa membandingkan dengan kerugian negara yang nyata-nyata sesuatu itu sudah terjadi, sementara seseorang ditangkap, ditahan, dia kehilangan opportunity loss ke depan. ya, Bukan pada saat dia ditangkap, ditahan, kemudian dia kehilangan kesempatan secara finansial, tetapi Ya. kan dihitungnya setelah ditangkap, Ya. ditahan, ditaruh di penjara atau di sesuatu ruang yang dia tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Di situ Ya. kan perhitungan nilainya berbeda dengan kerugian negara. Kerugian negara itu kan terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana korupsi, ada nilai kerugiannya, sementara salah tangkap, salah tahan, opportunity loss-nya kan hilangnya ke depan. Jadi bagaimana saudara bisa membandingkan perhitungan ganti rugi di dalam perkara salah tangkap, salah tahan dengan asumsi saudara atau pendapat saudara dengan cara menghitung kerugian negara yang harus nyata dan pasti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara gitu. ya.
Saya jawab. Ya. Baik, izin yang mulia. Saya menyatakan tadi bahwa dalam meminta ganti kerugian ada mekanisme yang namanya actual loss. Sesuai dengan undang-undang, saya ambil contoh tentang tipikor, karena harus nyata dan pasti jumlahnya. Itu bisa menjadi komponen permintaan, karena bisa dibuktikan. Actual loss. Lalu saya juga menyatakan tadi, dalam gugatan, tuntutan ganti kerugian itu sifatnya apa? Imaterial. Saya setuju dengan saudara tadi bahwa tapi imaterial itu bukan berarti dihitung sembarangan bicara tentang potential loss. Satu ekor babi ibunya ditabrak orang, maka satu kandang harus ganti karena babi ini nanti akan punya anak. Nggak begitu perhitungannya. Jadi yang namanya imaterial itu boleh saja didasarkan pada perhitungan yang pasti dan nyata jumlahnya. Undang-undang tipikor tadi. Atau diasumsikan karena sifat imaterial, karena saya di dalam harusnya saya berdagang. Satu hari penghasilan saya sekian. Tapi karena saya ditahan, hilang itu. Itu walaupun sifatnya imaterial yang mulia, karena tindakan penahanan. Tapi hitungannya kan clear. Bukan kemudian saya berdagang, ketemu sama ini, sini, sekian. Kan nggak begitu. Yang mulia paham sekali itu, saya yakin. Oke. Yang mulia. Sudah cukup Baik. ya? Sudah cukup? Terakhir satu aja. Yang Sudah, mulia. sudah. Oke, baik. Sudah. Terima kasih Yang mulia. Aduh, seru soalnya Yang mulia. Sudah. Saudara termohon tadi tidak menggunakan waktunya penuh. Seandainya ada satu pertanyaan, saya izinkan. Kalau cukup, sudah kita selesai. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Saya lihat saya perhatikan ya. Itu sudah berputar-putar di sana. Sudah. Siap. Terima kasih, Saudara Ali, Terima kasih, sudah Yang Mulia. memberikan keterangan. Baik.